Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan kajian kita ini dengan judul Islam dan agama-agama lain yang diuraikan oleh Hadjrat Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan dan disadur oleh Yatimin AS. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kami perhatikan sepintas kilas mengenai agama Hindu Arya. Apakah di dalam agama itu ada sarana atau ajaran untuk penyelamatan dari dosa? Jelas Weda kitab sucinya umat Hindu Arya Samaj menolak adanya wahyu Allah Ta'ala serta tanda-tanda samawi untuk sekarang dan zaman yang akan datang. Jadi pencarian kepuasan sempurna lewat Weda tentang adanya Allah Ta'ala, tentang pernyataan bahwa Allah Ta'ala mendengar dan menjawab doa hambanya, dan tentang perjumpaan dengannya adalah suatu upaya yang sia-sia. Bahkan di mata mereka semua itu termasuk hal yang mustahil. Namun jelas sekali kecintaan atau ketakutan seseorang terhadap sesuatu tidak mungkin terjadi bila ia tanpa mengenal sesuatu itu dengan pengenalan yang sempurna. Hanya dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala tidak mungkin dapat mengenalnya dengan sempurna, sebab hanya dengan mengikuti akal dapat melahirkan ribuan orang ateis. Bahkan tidak sedikit orang yang telah menguasai filsafat dengan sempurna. Mereka dapat dikatakan sebagai kaum ateis yang sempurna pula. Telah kami jelaskan, akal sehat paling-paling hanya mampu menyimpulkan bahwa dengan adanya ciptaan tentunya ada sang penciptanya. Belum bisa meyakinkan bahwa pencipta itu betul-betul ada. Boleh jadi akal itu dapat terlibat dalam angan-angan atau khayalan bahwa kemungkinan semua makhluk ini terjadi dan berubah dengan sendirinya, atau mungkin secara alami sebagian yang ada menjadi pencipta sebagian yang lainnya. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, pendeknya akal tidak dapat mengantarkan manusia mencapai keyakinan sempurna tentang adanya Allah Ta'ala, yang disebut pula sebagai ma'rifati tammah atau pengenalan secara sempurna. Keyakinan sempurna itu dapat dicapai karena bertemu dengan Allah Ta'ala. Keyakinan semacam inilah yang dapat melahirkan ketakutan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala secara sempurna. Kemudian dengan api ketakutan dan kecintaan itu setiap
macam dosa bisa dibakar habis, dan gejolak hawa nafsu bisa mati. Dengan satu perubahan cemerlang hilanglah semua kelemahan batiniah dan kotoran-kotoran dosa. Namun berhubung kebanyakan orang tidak begitu memperhatikan kesucian yang sempurna itu, yaitu kesucian rohani yang betul-betul terbebas dari noda dan dosa, maka kebanyakan orang tidak merasa penting untuk mencarinya. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, bahkan dengan penuh prasangka yang berlawanan, mereka menentangnya dan mereka siap untuk bertengkar. Sayang sekali di dalam pedoman hidup kaum Arya sama sekali tidak ada sarana hakiki untuk mengenal Allah Ta'ala secara sempurna atau ma'rifati tammah. Pada tangan mereka tidak ada pula sarana yang rasional. Karena menurut mereka semua unsur alam itu abadi, yang ada dengan sendirinya tanpa campur tangan siapapun. Semua ruh beserta sepenuhnya kekuatannya yang juga abadi. Maka bagi mereka tidak ada dalil sedikit pun tentang adanya Tuhan. Apabila dikatakan bahwa peran Tuhan adalah menjodohkan unsur alam dan memasukkan roh ke dalamnya, ini dianggap sebagai dalil adanya Tuhan, maka pikiran ini tidak benar. Karena jika semua roh dan unsur alam itu terjadi dengan kekuatannya sendiri dan mereka ada sejak dahulu kala, lalu apakah tidak mungkin mereka dapat berhubungan atau berpisah dengan sendirinya? Suatu hal yang tidak logis bila adanya seluruh unsur alam tidak membutuhkan yang lainnya, dan semua roh ada dengan kekuatannya sendiri. Tetapi untuk perhubungan dan perpisahan antara keduanya membutuhkan yang lain. Ini satu akidah sebagai mangsa yang gratis bagi kaum ateis. Dengan akidah ini, seorang Hindu Arya dengan sangat cepat bisa masuk ke dalam golongannya kaum ateis. Orang kafir yang licik dengan mudah akan menertawakan dan menariknya ke dalam kelompoknya. Saudara-saudara kaum pemirsa yang budiman, kami sangat menyayangkan juga merasa kasihan bahwa orang-orang Hindu Arya mengalami kesalahan dalam dua bagian syariat. Yang pertama adalah sehubungan dengan masalah ketuhanan. Mereka berpegang pada satu kaidah bahwa Tuhan bukanlah pendahulu semua makhluk dan bukan pula sumber semua karunia, melainkan
unsur-unsur alam dan semua kekuatannya serta roh dan semua kekuatannya terjadi dengan sendirinya. Menurut kodratnya mereka terlepas dari karunia-Nya. Saudara-saudara para pemirsa yang budiman, pikirkanlah sendiri. Lalu apa perlunya Tuhan? Mengapa Dia berhak disembah? Adalah yang dapat memberikan jawaban. Mudah-mudahan rasa belas kasihan kami berpengaruh kepada hati seseorang. Semoga bila ada orang yang marah, sekali mau duduk dan terus memikirkan masalah-masalah itu, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, kasihanilah kaum ini yang menjadi tetangga lama kami. Kembalikanlah mereka ke arah kebenaran. Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ini tinjauan mengenai ketuhanan. Demikian kita akhirkan dulu risalah ini, kita sambung pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan kembali risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.